Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Santri dan murid, video ini terlepas dari jalur peradaban baru. Guru memberi judul video ini dengan judul Meditasi dan Syukur volume pertama. Bisa juga disebut meditatif dan bersyukur. Ini sesuatu hal yang juga sangat pokok atau penting atau yang mendasari dari semua aktivitas ritual atau spiritual atau manusia melakukan apapun. Ini nanti para murid dan santri juga para pemirsa ya. Ini nanti diberi kesadaran oleh guru dan kita mengajak kesadaran bersama dan untuk dilakukan, bukan untuk didengarkan. Nah, ini yang ribet ya para murid dan santri. Sebelum diulas oleh guru, guru memberi pemahaman dulu. Banyak manusia sukanya hanya mendengar, tapi tidak akan pernah mampu atau mau untuk merubah dirinya. Itulah bahwa manusia itu ada yang ditakdirkan atau yang dikodratkan, bahwa dia sudah mendengar, tapi tidak mampu untuk melakukan. Itulah namanya ditakdirkan. Jadi klasternya tidak di situ. Satu contoh. Ada suatu usaha yang sangat bagus. Modal itu tidak banyak, tapi untungnya pun juga begitu baik. Manusia itu tahu. Rumusnya tahu, caranya tahu. Tapi dia tidak mampu untuk melakukan. Itulah namanya bukan bidangnya. Ada manusia sudah mengetahui. Satu contoh, ada toko jual mobil showroom. Sudah tahu bahwa di situ keuntungannya pun tinggi. Dia tahu, hitung-hitungannya tahu. Kalau dia beli benda, dia dari harga 200, mungkin jual bisa 200 lebih, sehingga untungnya banyak. Banyak manusia yang tahu, tapi faktanya tidak banyak manusia yang mampu melakukan hal seperti itu. Apa kesimpulannya para pemirsa? Itulah bahwa semesta bangsa manusia ada grafik kehidupan. Bahwa sesungguhnya setiap manusia ada takdirnya masing-masing, ada kodratnya masing-masing. Tinggal siapa yang mampu meraih melawan kodrat, melawan takdirnya, kalian akan berubah. Tapi sangat sulit merubah takdir. Karena kita belum lahir. Dengan memahami ini, semoga para pemirsa kuatkan dan mampukan dirimu untuk merubah kodratmu dari yang tidak mengerti agar menjadi lebih mengerti. Dari yang malas berubahlah lebih maju sedikit. Paksakan dirimu. Sebelum diulas oleh guru, karena ini nanti guru akan mengajarkan tentang ekonomi dengan cara yang efektif. Dan ini pun juga nanti membahas juga kesehatan. Sebelum diulas panjang, guru memberi kesadaran ya. Sesungguhnya manusia melawan kodrat atau melawan takdirnya sungguh sangat sulit para pemirsa, terutama tentang ekonomi. Ya. Sedangkan negara kita sudah diterangkan oleh guru, rusaknya sudah parah sehingga yang rusak tambah rusak. Karena itulah sehingga kadang kita sudah banyak melakukan sesuatu terobosan. Hasilnya tidak bisa maksimal. Karena satu tempat, satu wilayah, satu keadaan namanya sistem. Ini rusak total. Itu kalian harus juga memahami atau menyadari. Satu contoh tentang faktor yang disebut rezeki. Rezeki awalnya para pemirsa, pahami dulu ya. Dari usia pun juga pengaruh ya. Makanya faktanya banyak. Usia pengaruh. Ada nom, ada muda, ada kedaluarsa. Jejak rekam kita pengaruh. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah melukai banyak orang. Kita sudah banyak melakukan kesalahan. Kita merubah itu pun juga sulit. Merubah ekonomi. Satu contoh guru kemarin sudah menyinggung tentang call 5, call 7, call 10 sampai BI checking. Bagaimana kalau manusia itu sudah di backlist oleh dunia melalui internet. Bahwa di sana-sana dunia tak percaya, perbankan tidak percaya. Bagaimana manusia itu merubah dengan mantra dan doa.
Maka artinya tidak semudah itu para pemirsa merubah rezeki, merubah kodrat. Dipengaruhi banyak hal, diterangkan dulu. Manusia harus punya ilmu, punya pengalaman, namanya pun harus baik, kemampuannya pun harus dituntut. Itu pun masih dipengaruhi pendidikannya, dipengaruhi kebiasaannya, dipengaruhi genetik dari orang tuanya, dipengaruhi hari kelahirannya, dipengaruhi hari pasarannya, dipengaruhi laki dan perempuan, dipengaruhi mentalnya, seperti itu. Maka tidaklah mudah manusia berubah lebih baik, terutama tentang ekonomi. Dari kesimpulan ini apa Pak pemirsa? Maka guru menasihatkan khususnya para pemirsa, juga murid dan santri. Tatkala rezekimu berkembang mulai lebih baik, hati-hatilah sendiri. Tidak akan pernah ada yang menasihati siapapun, karena itu kalian tidak sadar. Kau kira itu hartamu. Kalau kalian tidak menyadari, jutaan dan ratusan juta, banyak manusia terpelosok. Maka guru memberi kesadaran tatkala rezeki mulai berkembang, hati-hati cara menggunakan. Dan tatkala manusia yang ada di Indonesia, khususnya para pemirsa, di dunia disadarkan oleh guru, ya. Tidak akan pernah ada itu peristiwa itu yang kun fayakun serta merta jadi dan jadi, tidak akan pernah ada para pemirsa. Semua di dunia berproses. Sama juga kita semua, kita melakukan ritual spiritual, memuja hantu, memuja setan, memuja astronot, memuja apapun, semua dibutuhkan waktu. Ini yang jadi penyakit di otak manusia, di masyarakat kita. Sejak kecil karena kita Anda semua sering berhayal. Karena banyaknya orang bercerita. Kalau Tuhan menghendaki dengan serta-merta kun fayakun. Sehingga itu meracuni bentuk kerja manusia. Meracuni pikiran umat dan bangsa. Dikira selalu berharap dengan mantra, dengan mukjizatnya, dengan begini. Itu tidak akan pernah ada para murid dan santri dipahami. Artinya apa guru? Maka guru menasihatkan, ilmu ritual spiritual apapun itu butuh kontinu, bersambung, istiqomah, ajak. Maka jangan berharap 1 kali, 2 kali perubahan Anda drastis, tidak bisa para pemirsa. Ini harus disadarkan oleh guru melalui videonya. Karena guru sangat paham di lingkungan di negara kita, cara berpikirnya rusak karena dogma-dogma janji kitab yang seperti itu. Hilangkan kata mukjizat, hilangkan kata kun fayakun, semua berproses. Tatkala kita Anda semua sadar, kalian akan mempunyai kekuatan yang kuat dibanding kemarin-kemarin. Kalau Anda masih berhayal kun fayakun, dan Anda berhayal tentang mukjizat tertolong dari Tuhan, lemah pribadimu, lemah mentalmu, lemah tubuhmu, lemah ekonomimu, rusak. Karena Anda mengharap sesuatu yang tidak akan pernah ada. Dipahamkan betul-betul ini. Para murid dan santri diajarkan masuk ke ranah tentang meditasi. Meditasi banyak diterangkan oleh manusia di sana-sana. Meditasi intinya itu hanya menenangkan diri. Jangan berhayal para pemirsa, khususnya murid dan santri. Jangan berbicara tentang khusyuk dan konsentrasi. Tidak akan pernah ada metode seperti itu. Ya, meditasi apapun tidak butuh khusyuk, tidak butuh konsentrasi. Itu simpelnya dulu. Tatkala dengan kata meditasi, tatkala manusia itu tubuhnya lebih diam, tubuhnya disiram air atau wudhu, atau basuh muka, atau mandi keramas. Air itu sebagai alat bantu untuk meredam apa-apa yang ada di tubuh, artinya untuk mempermudah keadaan tubuh, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan lebih diam. Jadi intinya begitu. Tatkala sudah memahami sedikit tentang kata meditasi, para murid dan santri, ilmu yang diajarkan guru ini tidak mengajarkan tentang ritual spiritual, tidak mengajarkan tentang leluhur dan dewa. Yang diajarkan dari volume ini menerangkan ilmu metafisika atau ilmu kekuatan alam. Itu nanti diajarkan guru. Sebelum diajarkan poin-poinnya dipahami dulu ya. Para murid dan santri,
Ada di dunia ini kekuatan yang memang sangat kuat, bukan milik manusia, itu miliknya alam. Tatkala manusia bisa sedikit menyatu atau connect, atau bisa selaras dengan alam itu, sehingga kita manusia itu bahasanya itu mendapat kemudahan atau dimudahkan. Bukan diserta-mertakan mukjizat ya, jangan salah, ini nanti masyarakat juga ribet ya. Kalau selalu berdoa, merasa punya ilmu, punya mantra, terus serta-merta tidak. Satu ketetapan, tatkala manusia itu dengan usaha yang kecil hasilnya sangat besar, langkah ketiga kalian akan terjerumus, kalian akan membayar sesuatu yang mahal, itulah. Maka jangan berhayal dengan cepat, dipahamkan ya. Bagaimana guru menggunakan kekuatan apa yang ada di manusia? Satu contoh ilmu nanti yang diajarkan guru. Dari video yang lain sudah diterangkan tentang kata konsonan ya. Di dunia semesta alam ini para pemirsa, orang-orang banyak yang mempengaruhi dunia, banyak orang yang sudah berhasil dari nilai ekonomi, dan banyak hal orang-orang yang sudah di level tertinggi. Itu rata-rata manusia menggunakan konsonan itu hanya 5. Ya. Sudah disampaikan oleh guru, konsonan di dunia itu ada 8, sisa 3 miliknya orang Jawa. Nah itu kalau kita gunakan, kita lakukan, kita kemas, itu membawa dampak yang sangat baik, sangat positif dalam kehidupan. Terutama satu, tubuh atau kesehatan. Itu nanti di dalam tubuh ada sesuatu yang dibenahi sel-sel kita yang tidak benar. Maka nanti barangkali sudah dilakukan hal-hal yang diajarkan guru. Jangan heran kalau sedikit kadang ada tubuhmu yang tidak benar, itu akan dibenarkan sehingga ada nyeri atau apa, itu dibenahi para pemirsa. Itu ada zat-zat yang merenov tubuh Anda. Demikian juga zat-zat yang kita makan yang kurang baik. Itu biasanya air kencing Anda nanti bisa keruh, bisa semakin sering keluar air kencing. Juga demikian BAB barangkali kemarin itu nanti bisa kotor para pemirsa. Karena itu nanti dibersihkan secara alamiah. Karena ini ilmu alam atau ilmu metafisika. Ini yang harus kalian pahami dulu ya, nanti diajarkan. Sebelum diajarkan yang pokok, di situ nanti ada nilai yang disebut 6 ucapan atau 6 getaran. Diajarkan dulu tentang kata 6. Para murid dan santri, dunia yang dikembangkan, ilmu apapun di dunia, itu berdasarkan konsonan hidup itu 5. A, I, U, E, O. Cuman ini, mengembang menjadi suku kata, menjadi kata terus. Semua bermuara hanya di sini. Dari bahasa sampai yang terendah, sampai yang menjadi substansi konsonan hidup. Tatkala ini masuk di sini. Ini masuk ke alam gaib. Nah inilah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru masuk namanya 6. Diajarkan tentang makna 6 ya para pemirsa. Angka 6 itu angka misteri, karena sangat sulitnya rahasia itu belum terbuka para pemirsa. Satu contoh ya, pernah mendengar tidak, atau menggali, atau pernah orang bercerita. Satu contoh di kitab Injil aja. Di kitab Injil itu disinggung, bahwa Tuhan Allah itu membuat atau menciptakan bumi dan langit, itu 6 masa. Ada lagi di dalam kitab Al-Quran, bahwa Allah menciptakan bumi adalah 6 hari. Sandinya 6. Apa maknanya? Diajarkan dulu. Ada sampai disinggung di dalam hadis, bahwa kiamat adalah sampai disebut hari Jumat. Itu hanya peribahasa para pemirsa. Satu contoh, ada statement hari kiamat itu hari Jumat. Lah kalau negara lain itu harinya masih Kamis, yang saya tidak ikut kiamat, kan gila itu. Itu sandi para pemirsa. Coba ya, Injil nyinggung 6. Quran nyinggung 6. Dari bentuk angka 6 dibalik menjadi 9. Maka sampai sekarang misteri itu. Tatkala 6 itu dijadikan satuan nama, leluhur kita sudah mempunyai Jemua berubah jadi Jumat.
Neptunya Jumat berapa para pemirsa? 6. Jumat itu posisi kalau kalian ini khusus bagi yang berilmu. Jumat itu bila kalian memahami bahwa hari ada 7, Jumat dia adalah berdiri sendiri. Sabtu dan Minggu menjadi kesatuan. Senin dan Selasa menjadi pasangan. Rabu dan Kamis satu ikatan. Jumat dia berdiri sendiri. Leluhur kita jutaan tahun sudah mampu menerangkan sebenarnya di situ. Tapi kenapa tidak boleh dibuka, Pak pemirsa? Sampai Injil mengkupas atau mengambil di situ. Quran yang katanya wahyu mengambil di situ. Sekarang kalian para murid dididik oleh guru. Maka diajarkan di kitab-kitabnya. Ada angka 6, harinya Jumat. Dari 6 angka para pemirsa, itu bahasanya itu nom. Ya. Angkanya 6, keadaannya nom. Nom itu maknanya modal awal atau baru tumbuh. Itulah akan menjadikan pertumbuhan yang lebih baik, pertumbuhan yang lebih kuat, pertumbuhan yang lebih tinggi, pertumbuhan yang lebih luas. Maknanya di situ. Dari angka 6 itu para murid dan santri dipahami ya. Itu nanti masuk ke frekuensi yang lebih dalam, cara menggunakannya bagaimana. Dipahami dulu ya, oh 6 itu begitu, oh 6 itu begitu. Dari 6 itu sudah ditemukan dari orang-orang ahli ilmu biologi para murid. Itu sudah diukur dengan detak jantung, diukur dengan kekuatan paru-paru, dan diukur dengan denyut nadi, dan sudah menjadi satu ketetapan namanya menit, detik, sekon di situ. Semua klop. Maka apa-apa yang diajarkan dari ilmu mungkin barangkali yang dari Yunani atau dari Inggris, itu sebenarnya valid para pemirsa. Kita yang punya substansi ilmu, kita tidak menjadi valid. Karena tidak ada yang mengajarkan, tidak akan pernah ada yang memberitahu. Leluhur kita merahasiakan, tidak boleh diajarkan. Lebih parah lagi di dogma bahwa ajaran dari Jawa dan Kejawen, ajaran yang tidak diterima Tuhan. Sehingga ilmu yang sangat hebat itu hilang. Separah itu. Lantas bagaimana guru manfaatnya? Itu nanti manfaatnya banyak ya para murid dan santri. Maka diajarkan dulu kesadaran dulu. Oh 6 begitu, oh begini. Tatkala 6 itu mempunyai nilai itu permulaan untuk memulai merubah lebih baik. Sudah ditetapkan dari metafisika bahwa 6 itu harinya Jumat. Jumat itu diterangkan mewakili simbol matahari, tempatnya di timur. Artinya untuk melakukan duduk ini, manusia itu harus duduk menghadap ke timur. Karena itu sudah terkonek dan tersistem dari metafisika. Dari putaran matahari, bumi, dan bulan. Yang dimaksud timur dimanapun manusia itu ada, kalian harus berpatokan kepada matahari. Kalau di suatu negara tidak kelihatan matahari, kalian kalau untuk meditasi harus keluar dari wilayah itu, mencari di mana ada matahari itu kelihatan mulai terbit. Itulah para murid dan santri diajarkan sedikit. Sebelum diulas banyak, guru kok mengerti ilmu begini. Ilmu ini sebenarnya ditulis oleh guru di kitab yang tua atau kitab yang lama, tidak diajarkan kembali. Dan sedikit santri-santri yang baru diberilah terobosan, diberi sentuhan di kitab namanya kitab Rasul itu. Tapi belum dijabarkan oleh guru. Semoga video ini mampu menjabarkan dari kitab Rasul itu. Sehingga para pemirsa, murid dan santri yang punya kitab, oh ini yang dimaksud guru di dalam kitab. Lantas para murid dan santri kadang tanya, guru kok tahu lah, kan repot kan bolak-balik, guru kok tahu. Gini para murid dan santri. Apa yang diajarkan melalui video ini terutama tentang ilmu metafisika atau ilmu alam, di kitab guru yang kitab Rasul itu masih berhubung dengan kata Reiki, Tai Chi, Taiki, Im Yang,
Ci, Prana, semua di situ. Sedikit guru menyampaikan melalui video ini para murid dan santri. Kalau bahasa-bahasa yang Anda dengar tadi itu bahasa Arab atau bahasa Jawa atau bahasa Cina. Itu bahasa China para murid. Maka melalui ini guru sekali lagi menyampaikan, aku gurumu sejak muda pun dibimbing oleh beliau dari ibumu Kuang Im. Dan sampai terakhir bahasanya itu mendapat restu dari yangmu Kongcu, tahu. Itu dari Chinese, dari saudara kita yang di Cina. Itu menyebutnya itu kalau dipakai bahasa agama, itu Nabi Kongcu sehingga mampu menciptakan ilmu, mampu menciptakan tuntunan menjadi Konghucu itu. Itu guru sudah dibahasa kalau bahasa ilmu Jawa atau bahasa morilnya. Diizinkan untuk mengajarkan sejak tahun berapa itu. Artinya guru pun juga dibina oleh beliau-beliau. Dengan demikian guru pun berpesan khususnya kita, Anda semua yang ada dimanapun terutama di Indonesia. Biasanya pribumi Pancasila ini ada sedikit sinis dengan orang-orang Chinese. Melalui video ini, aku gurumu itu dibesarkan dari leluhur dari Cina juga. Artinya kalian generasiku, murid santriku dan pemirsa yang mengikuti arahku, bila di dalam hatimu ada sesuatu yang kurang baik dengan orang-orang Cina, tolong kurangi sifat-sifat itu. Karena apa? Aku pun dibesarkan dari leluhur Cina sana. Kok aneh guru, makanya mbahmu itu kan aneh. Nah dengan sedikit cerita ini apa para pemirsa? Mengapa orang-orang Chinese itu rata-rata fisiknya itu sangat kuat, terus pemikirannya itu tidak termudahkan dengan dogma-dogma agama. Hanya orang-orang Chinese yang terpelosok yang sehingga menjadi orang-orang mu'alaf itu. Sebenarnya leluhurnya beliau-beliau dari Cina itu pun juga para dewa. Tapi kembali lagi ya, karena perubahan politik, banyaknya cerita dan dogma sehingga mempengaruhi orang-orang Cina sehingga terpelosok mu'alaf seperti itu. Nah sedikit melalui video ini para murid dan santri, untuk merubah sesuatu tidak mudah, nanti diajarkan caranya bagaimana. Dilanjutkan video volume yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.